Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 11. Berdua di kamar. Kini Rachel sudah berbaring di pangkuan Evelyn, ia bisa memandangi wajah pujaan hatinya itu sepuas yang ia mau. Bahkan ia kini sengaja pura-pura tidur agar ia bisa menginap di apartemen Evelyn. Rachel kali ini memang sudah bucin dibuat Evelyn. Saat ini publik sedang heboh dibuat postingan Rachel yang tiba-tiba memposting foto kedua tangan yang saling menggenggam, apalagi di foto itu jelas tertulis caption "Mine". Bahkan semenjak postingan itu diunggah Rachel pagi tadi, hari ini netizen halu menobatkan sebagai Hari Patah Hati Nasional. Begitu banyak komentar netizen memenuhi laman komentar di postingannya, namun Rachel tidak ada waktu untuk menanggapinya, yang ia tahu hanya memamerkan statusnya, itu saja. Tanpa peduli dengan netizen halu yang udah penasaran setengah hidup karena pacarnya yang belum diketahui. Rachel memang sengaja hanya memposting foto ia sedang genggaman tangan dengan Evelyn. Ia tidak ingin wajah kekasihnya itu diketahui publik. Sementara di kediaman Pak Jeffrey, putrinya sedang uring-uringan tanpa kejelasan, ia memarahi semua maid di rumahnya, ia berteriak seperti orang kesetanan, ya dia adalah Lisa, ia begitu marah setelah melihat postingan Rachel Ares Adrian pagi tadi di Instagram. Lah merasa kalah, karena Rachel sudah terang-terangan mengumumkan statusnya. Tinggal siapa wanita yang beruntung mendapatkan hatinya saja yang masih dirahasiakan. Beberapa hari yang lalu, ia sudah menyuruh orang untuk mengikuti Rachel namun orang-orang suruhannya pulang dengan keadaan tangan yang tidak utuh. Beruntung saja masih hidup. Entah apa yang telah orang suruhannya itu alami. Papanya, Pak Jeffrey begitu marah mengetahui kelakuan putrinya, hanya karena ambisinya beberapa orangnya harus menjadi korban. Ia sudah tahu tuan muda Rachel bukanlah orang sembarangan, ia paling tidak suka diusik, apalagi sampai ada orang yang menguntit di hidupnya. Beruntung saja masih bisa melihat matahari esok pagi dan tidak terjadi apa-apa dengan perusahaannya. Ia sangat berterima kasih atas belas kasih tuan muda Rachel. Namun putrinya tidak bisa mengerti, cinta memang sudah membutakan hatinya. "Rachel, gue penasaran sama tangan yang lo genggam," tanya Afik. "Lo diem-diem baik selama ini, taunya bikin viral," lanjutnya lagi. Rachel menjawab sekenanya. "Cerita dong ma kita, cewek mana sih, sekolah mana?" Kini giliran Angga yang kepo. Rachel hanya bungkam, dan tak berniat memberikan klarifikasi, ia malas jika urusan pribadinya harus diketahui publik saat ini, mengingat kondisi Evelyn yang sedang hamil. "Yah si congek, gedek gue ngadepin es batu gini, nggak beku apa ceweknya deket-deket manusia es," Afik mulai jenuh. "Rachel, gue bisa mati penasaran tahu nggak lo mau gue hantuin entar," celutuk Angga. Rachel hanya tersenyum menanggapi ucapan sahabatnya, sementara Yuda masih stay menyimak. Disenyum-senyum, geli banget bocah. "Kayaknya ada yang roman-romannya lagi bucin nih goda Afik." "Gak kebayang gue," Angga menggelengkan kepalanya. Mereka berempat kini kembali dengan aktivitas mereka masing-masing, Rachel dan Yuda kembali berdiam diri, sementara Afik dan Angga kembali berceloteh tidak jelas. Afik dan Angga memang orang yang gak bisa diem. Mereka tidak mendapat jawaban atas pertanyaan mereka tadi. Rachel memang menutup rapat kisah percintaannya. Ia tidak ingin Evelyn jadi bahan bulian netizen. Kondisi Evelyn yang sedang hamil pasti akan menuai kontroversi dan ia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya karena gosipnya dan Evelyn pasti akan mempengaruhi performa keluarga nomor satu di negara ini. Karena jika orang tahu statusnya dengan Evelyn bukan tidak mungkin orang akan beranggapan janin yang dikandung Evelyn adalah anaknya, meski ia sudah mengatakan ia yang akan bertanggung jawab. Bukan ia tak mengakui tapi untuk sekarang kalau bisa menghindar dulu kenapa tidak. Kadang kala ia juga penat menjadi publik figur,
Apa yang ia lakukan tidak sebebas dulu sebelum ia dikenalkan sebagai pewaris Adrian Group. Apalagi ia melihat keadaan Evelyn yang sudah cukup banyak masalah, ia hanya ingin membuat wanitanya itu bahagia dengan jangan menambah beban lagi. La sudah memutuskan, setelah bayi Evelyn lahir, ia akan langsung go publik statusnya dengan Evelyn. Ia akan membuat Evelyn menikah dengannya, tidak peduli Evelyn mau atau tidak, ia sudah mantap. Dan ia akan mengumumkan bahwa Evelyn adalah istrinya, bukan sebagai pacar seperti saat ini. Seringai muncul di bibir Rachel, sungguh ia seakan sedang merencanakan sesuatu. Milikku. Batin Rachel. Rachel masih di kelas saat ini, menjelma sebagai murid teladan, ia begitu konsentrasi menyimak apa yang diterangkan guru fisikanya. La merasakan di lacinya bergetar, ternyata Evelyn menelponnya, ia pun segera permisi ke toilet untuk mengangkat telepon. Halo, ada apa Bay? Rachel, aku boleh minta tolong nggak? Kenapa sayang? Aku pengen makan kepiting isi, di dekat sini aku udah cari tapi nggak ada yang jual. Kepiting isi ya, kalau buat aja boleh. Iya boleh, tapi yang harus ada cangkangnya itu iyo, gak tahu aku pengen banget rasanya udah di ujung lidah. Ya udah nanti aku suruh orang rumah aku buatin, kamu udah makan? Udah, tapi cuma dikit-dikit gak ada selera banget, rasanya cuma mau lauk kepiting isi. Ya udah, aku tutup dulu ya. Jaga kesehatan, jangan capek, jagain anak kita. Iya. Rachel menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya. Ini adalah pertama kalinya Evelyn menelponnya. Ia begitu antusias, namun sekalinya menelpon langsung perintah. Dan ini juga pertama kalinya ia akan melakukan peran sebagai seorang ayah. Apakah Evelyn sedang mengidam? Ia akan menuruti apapun perintah ibu dari anak yang sudah diklaimnya itu. Tanpa ia sadari, seseorang keluar dari kamar mandinya, menatapnya tajam seolah-olah berkata ada yang harus ia jelaskan. Rachel begitu ceroboh saking senangnya mendapat telepon pertama Evelyn yang ternyata berisi misi menjadi ayah siaga, ia lupa kalau ia masih berada di lingkungan sekolah. Beruntung di toilet itu hanya ada Yuda sahabatnya, bagaimana kalau ada anak lain, orang lain pasti akan memvonis ia sebagai bajingan, ya pelajar yang sudah menghamili anak orang. Yuda yang saat itu di toilet, terkejut mendengar sebuah pengakuan dari suara yang sangat dikenalnya. Walau Rachel irit bicara namun karena persahabatan yang cukup lama ia bisa mengenali suara Rachel. Jelasin, Yuda masih menatap tajam Rachel. Rachel menghela napasnya, satu sahabatnya sudah hampir tahu rahasianya. Apa lo bisa dipercaya? Jawaban Rachel sungguh di luar dugaan, apa Rachel sedang meragukan Yuda? Berapa lama kita kenal? Yuda malah bertanya balik. Heh, Rachel menyunggingkan senyumnya. Nanti lo pada ikut gue pulang sekolah. Rachel lalu meninggalkan Yuda dengan segudang pertanyaan. Hidup Rachel memang tertutup, apa ia menyimpan rahasia besar pikirnya. Rachel akan menjelaskan sebuah rahasianya pada ketiga temannya, ia tidak mau ada lagi yang ingin ditutupi. Dulu saat ia belum dikenalkan papanya sebagai pewaris keluarga Adrian, ketiga temannya itu masih bisa jaga mulut sampai ia berusia 17 tahun dan publik mulai mengenalnya. Selama ini Rachel tidak pernah merahasiakan apapun pada sahabatnya, walau ia jarang bercerita tentang hidupnya, namun saat kapanpun ada masalah ketiga sahabatnya itu akan siap mendengarkan. Termasuk ketika ia harus dipaksa dewasa sebelum umurnya, ia yang begitu diforsir untuk belajar bisnis oleh papanya saat itu, hanya bisa berbagi keluh kesahnya dengan ketiga sahabatnya itu. Kini ia akan menceritakan segalanya pada ketiga temannya. Masuk, ucap Rachel pada kedua sahabatnya, karena Afik sudah berada di dalam mobilnya. Lalu Yuda dan Angga pun masuk ke mobil Rachel dan duduk di kursi belakang. Mereka berempat sudah pulang sekolah,
Seperti janji Rahel saat di toilet bersama Yuda, ia akan menjelaskan semuanya. Gue bawa motor EG, protes Angga saat Rahel akan menjalankan mobilnya. Himim, Rahel tidak peduli. La terus melajukan mobilnya menjauh dari sekolah, ia akan ke pasar tradisional untuk membeli kepiting, semoga saja ada yang jual. Lo hutang penjelasan ya sama kita, jangan diem-diem bae lo, si cerewet Afik mulai beraksi. Rahel memejamkan matanya sebentar, gue dalam beberapa bulan ke depan akan punya anak dari pacar gue. Ucapan Rahel sukses membuat ketiga temannya melotot, tersedak bahkan terjukal. Angga ngeri kali mengingat sikap Rahel yang biasanya tak tersentuh oleh wanita malah akan menjadi seorang bapak di statusnya yang masih pelajar. Angga bahkan ragu Rahel tahu cara melakukannya. Anjim lo, ngeprank kira-kira dong, keselekan gue Afik masih tidak percaya. Gue serius, Rahel masih menatap lurus ke depan sambil mengemudi. Gak lucu tahu EG, buntingin anak orang lo waras. Angga juga masih tidak percaya. Kita masih 17 tahun men. Jangan diherankan, walaupun mereka bebas, Rahel dan ketiga sahabatnya masih tahu batas pergaulan mereka. Yuda yang tadi sempat mendengar percakapan rahasia Rahel pun masih menyimak menunggu penjelasan Rahel. Sejujurnya ia tidak ingin percaya, namun yang ia dengar tadi sungguh menggetarkan imajinasinya. Kini mereka bertiga hanya menunggu Rahel untuk menceritakan detail sejujur-jujurnya. Dan berharap semuanya hanya perang belaka. Gimana sih? Aelah lo bucin aku tahu nggak lo? Mau aja tanggung jawab yang bukan karena lo. Afik menoyor kepala Rahel yang duduk di sampingnya sambil terus mengemudi. Gue nggak bisa lihat air mata dia lagi, gue beneran sayang. Rahel makin drama. Tapi, gak gitu juga kali, terus entar katanya lo mau nikah nih ya, lo beli 1 dapat 3 dong, emang lo sanggup? Gue bakalan coba, gue nggak bisa lihat dia sama orang lain, kalau dia nggak segera gue nikahin, ucap Rahel membuat ketiga temannya merinding melihat Rahel yang nampaknya malah senang dapat janda beserta paketnya. Wah parah lo, ajaib. Ajaib banget sekalinya pacaran. Ketiga temannya hanya bisa menggelengkan kepala, setuju tidak setuju itu adalah hidup Rahel. Mereka hanya bisa mendengarkan namun tak bisa menghalangi niat baik Rahel yang memerdekakan janda. Ya Rahel telah menceritakan semuanya, dari awal pertemuannya dengan Evelyn hingga kini ia yang akan bertanggung jawab pada Evelyn. Keempat sekawan itu kini sudah sampai di area parkir pasar tradisional, pasar yang sudah sepi namun masih banyak juga pedagang yang menjajakan dagangannya. Rahel menyuruh Afik dan Angga untuk turun membeli kepiting, ia tidak sanggup turun, karena saat ini ia tidak membawa masker dan kacamata, hanya topi yang tersisa di mobilnya. Ya elah, napa gue yang ikutan repot, yang punya bini lo, Afik mengeluh. Namun pelototan mata dari Rahel membuat nyali keduanya menciut, sungguh mematikan. Tuhan tolong ketok kepala si gila ini. Iya Junedi, budakmu ini akan melaksanakan segala perintah tuannya, sindir Afik. Afik pun mengadahkan tangannya meminta uang untuk belanja, karena tidak mungkin kan ia memakai black card-nya untuk belanja di pasar tradisional, karena uang cash-nya tinggal 20.000 sisa ia belanja di kantin tadi. Namun Rahel tidak mengerti. Rahel pun menaikkan alisnya seperti orang bego. Duit ogep, gak laku di sini black card, sarkas Afik. Rahel pun mengambil uang cash yang ada di dompetnya sebanyak 5 lembar. Lalu Angga dan Afik pun mencari sesuatu yang membuat Evelyn ngidam itu. Sungguh Evelyn tidak tahu kalau di balik ngidamnya ada 2 manusia yang sedang mengumpati sang pacar karena permintaannya. Lama Rahel dan Yuda menunggu di dalam mobil, tidak ada perbincangan karena keduanya memiliki sifat yang sama bahkan nebo kering.
Afik dan Angga kini sudah membuka pintu mobil untuk masuk, sambil membawa sekantung plastik kepiting. Nih, gimana naroknya? Angga bingung, mobil mewah merek Porsche Panamera milik Rahel ini akan sangat sayang sekali jika dihuni oleh keluarga kepiting. Taruh di bagasi, jawab Rahel. Angga pun menurut, ia menaruh keluarga kepiting itu di bagasi. Mereka kini melanjutkan perjalanannya. Rahel akan mengantarkan ketiga sahabatnya itu kembali ke sekolah untuk mengambil kendaraan mereka masing-masing. Setelahnya ia akan pulang ke rumah untuk memerintahkan maidnya membuat kepiting isi permintaan Evelyn. Fendi kini sedang mentraktir teman-teman sekantornya. Ia kini sedang berbahagia karena naik jabatan di kantornya. Ia telah diangkat menjadi asisten pribadi CEO di Asa Group, anak perusahaan dari Adrian Group. Tanpa ia ketahui siapa dalang dari kenaikan jabatannya itu, ya Rahel memang sengaja menaikkan jabatan mantan suami pacarnya itu, agar Fendi semakin berbahagia dengan madunya dan melupakan Evelyn. Setelah dirasa Fendi telah terbang di atas awan, Rahel baru akan melakukan aksinya. Lah sudah siap lahir batin untuk melihat kehancuran Fendi Ajiandanu, orang yang telah berani mengatai pacarnya. Lah sungguh tidak akan menerima itu begitu saja. La juga diam-diam telah menyusun kerja sama dengan perusahaan papanya Evelyn. Ia ingin lebih dekat dengan calon mertuanya itu. Dalam beberapa waktu dekat ini ia akan mengundang calon mertuanya itu untuk membahas kerja samanya. Ia ingin mertuanya melihat kemampuannya di bidang bisnis, maka setelah itu pasti akan mudah merebut hati orang tua Evelyn. Karena siapa yang tak tergila-gila dengan CEO Arat Group tersebut? La telah memainkan permainannya tanpa pernah Evelyn ketahui, segalanya sudah ada di genggaman tangan baginya. Sudah pernah kukatakan, kau sendiri yang akan datang kepadaku, kalau tidak karena hatimu, setidaknya lewat orang tuamu. Kau akan menikah denganku, sampai tidak ada lagi alasan untuk kau menolaknya. Rahel tersenyum sinis, kalau sudah begini ia tidak ubah dengan setan yang menyeramkan. Sudah jelaskan, segala yang Rahel inginkan, akan ia gapai dengan apapun caranya. Bye, katanya mau kepiting isi, ini kok malah dianggurin. Rahel hendak menyuapi Evelyn makan, sungguh menggemaskan bukan ia sampai ke pasar tradisional membeli kepiting dan memerintahkan maidnya untuk membuat kepiting isi. Sekalinya sudah ada di depan mata, sajian yang begitu menggugah selera itu malah tidak disentuh Evelyn sama sekali. Bye. Manja Rahel, tangannya cukup pegel menyodorkan umpan yang tidak disambar. Bye. Kamu cuma makan dikit iyo hari ini, kalau cuma kamu aja yang dikasih makan ya udah. Ini ada anak aku iyo di dalam, dia butuh nutrisi. Rahel sudah agak kesal dengan Evelyn yang sudah 2 hari tidak selera makan. Ia tidak mau sampai terjadi sesuatu dengan ibu dan bayinya. Di luar dugaan, bukannya menurut, Evelyn malah bangkit dari duduknya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia pergi menuju kamar. Rahel yang melihatnya pun kebingungan. Kemarin ia selalu semangat menanyakan kenapa Evelyn tidak mengidam. Sekarang setelah dialami ia harus mengelus dada tak terhitung kalinya dalam sehari. Sabar mas, ini ujian, sabar ini ujian. Rahel menyusul Evelyn ke kamar, dilihatnya wanita itu sedang menangis terisak. Entah apa yang salah baginya. Bye, hey. Aku minta maaf ya, kamu mau makan apa? Ya udah kalau nggak mau, kepiting isinya aku bawa pulang aja. Rahel sudah pasrah, beli mahal taunya disentuh aja nggak. Evelyn tidak tahu, ada apa dengan dirinya, mungkinkah ini pengaruh hormon kehamilannya, ia lebih ingin dimanja oleh Rahel, ingin melihat Rahel, dan ketika Rahel kesal padanya ia merasakan sedih. Kalau memang ia begitu, ada apa dengan bayi di kandungannya dan Rahel? Mungkinkah karena Rahel yang selalu ada di sisinya, bayinya telah salah paham menganggap Rahel adalah ayahnya. Lah sama sekali tidak merindukan Fendi, padahal anak yang dikandungnya ini adalah anak Fendi. Bye,
Ngomong dong jangan kayak gini, Rahel membelai kepala Evelyn dengan sayang. Aku mau tidur. Ketus Evelyn. Ya udah tapi minum obatnya dulu, entar aku ambilin. Rahel pun pergi ke dapur untuk mengambil segelas air putih, ia lalu menyiapkan obat yang akan Evelyn minum, lalu ia berikan kepada calon istrinya itu. Evelyn pun menurut, ia begitu senang karena Rahel memperhatikannya. Ya udah tidur kamu, aku pulang dulu ya, Rahel mengecup singkat kening Evelyn. Rahel merasa tidak ingin mengganggu istirahat Evelyn, lagian hari ini ia juga sangat lelah. Pekerjaan kantor yang menumpuk kadang ada kalanya membuat kepalanya sakit. Namun di luar dugaan Rahel, Evelyn malah memanggilnya. Bye. Rahel terdiam, untuk pertama kalinya Evelyn memanggilnya begitu, apakah Evelyn sudah membuka hati? Ulangi sekali lagi bye, Rahel belum cukup mendengarnya, ia ingin memastikan ketajaman telinganya. Bye. Aku mau kamu di sini, manja Evelyn. Rahel melongo dengan permintaan Evelyn, ini bukan lagi lampu hijau, ini adalah jalan bebas hambatan. Rahel kembali duduk di ranjang Evelyn, dan mendekap Evelyn dari belakang, tidak ada penolakan dari Evelyn membuat pikirannya tidak karuan. Jangan salahkan Rahel, ia adalah lelaki normal. Berdua di kamar dengan posisi seperti itu apalagi dengan kekasih tercinta, bisa saja ia hilafkan. La mengelus kepala Evelyn pelan, ia ingin Evelyn segera tidur, karena kini sesuatu di bawah sana telah bangun juga dari tidurnya, membuat kedua tangannya harus berbagi tugas, si kanan menidurkan kekasihnya sementara si kiri menidurkan Evelyn. Bersambung.